Connection Clementi. Selamat pagi semuanya. Ya, selamat pagi. Selamat pagi dan salam sejahtera. Izin memulai acara ini. Kalau di Bandung sekarang selamat pagi 9 Indonesia. Pagi Indonesia. Iya, di Bandung Indonesia sekarang jam 9.13. Pukul 9:13. Mohon maaf jika molor waktunya karena tadinya kita menunggu peserta masuk. Tapi untuk mempercepat dan supaya tidak lebih molor lagi acaranya, izin saya memulai acara ini dengan menyambut semua peserta yang sudah memasuki link Zoom webinar series kita hari ini. Hari ini adalah webinar series kolaborasi pertama antara Korwil Alzi Bandung dan Korwil Alzi Bali, chapter Bali ya. Kak Cok, Kak Tania, Dr. Satria, terima kasih atas kolaborasi ini. Di brief meetingnya saya absen karena seperti biasa ada itu Dina syuting stripping. Jadi sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih atas kolaborasi webinar series yang terselenggara hari ini. Semoga berjalan dengan lancar. Dari Bandung kami menyampaikan ucapan terima kasih dan kami juga mengirimkan narasumber tamu kami yang akan memberikan sharing tips edukasinya tentang nutrisi lansia pada demensia tentunya. Hofi Club dengan Dr. Satria, terima kasih juga atas inisiasinya untuk acara webinar series pagi ini. Dan webinar series kali ini bersama, kalau di Bandung pembicaranya nanti akan ada Dr. Yeni Suhartini, Gizi MSPGK, spesialis gizi klinis, yang akan memberikan materi. Dari Bali, ada kakak saya, Kak Cok Inten, dan juga Dr. Satria dari Hofi Club. Untuk mempersingkat waktu, saya memanggil kakak saya nih yang sudah mempersiapkan materinya untuk bugar beriman di bulan Ramadan ini. Agak sulit ternyata ya webinar series kalau bulan Ramadan, mungkin jam segini, jam masih tidur karena habis sahur itu sholat subuh, kita tidur lagi biasanya, apalagi ini hari Minggu. Tapi mudah-mudahan peserta yang lain bisa mengejar catch up dengan akses link Zoom yang sudah kami buat WA di kemarin. Kacok, mungkin sebelum Dr. Yani memasuki Zoom hari ini, kami memanggil tim chapter Bali untuk memberikan dulu materinya terlebih dahulu. Dan saya perkenalkan kembali Dr. Luciana Darsono, salah satu pengurus Korwil Alzi Bandung yang dengan baik hati mau sekali menggantikan saya menjadi moderator. Dr. Lucy, selamat pagi, terima kasih. Acara setelah ini mungkin saya akan over atau refer ke Dr. Lucy. Dr. Lucy, waktu dan tempat saya persilakan, Dok. Bandung, Cok, menjadi pembicara aja. Tanya. Terima kasih Bu Wulan. Apakah suara saya jelas terdengar? Jelas terdengar, Dokter. Mangga, Dok, dimulai dari Bali dulu ya, Dok? Ya Pak. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua dan salam sehat semuanya. Para peserta webinar yang berbahagia, kita bersyukur diberi kesempatan untuk mengikuti webinar kembali pada hari ini. Senang sekali bergabung dalam webinar Alzi Bandung dan hari ini sangat menarik dan dengan adanya kolaborasi Alzi Bandung dengan Alzi Bali. Topik yang dipaparkan hari ini adalah bugar dan beriman di bulan penuh berkat. Narasumbernya juga luar biasa ya. Yang pertama kita akan mendengarkan dari Nurse Cokor Sri Inten Purwaningsi SST MM dari Korwil Alzi Bandung ya. Ini Ibu Cokorda ini sangat pengalaman dengan berbagai aktivitasnya ya, yang nanti akan dilanjutkan dengan Dr. Satria Teguh Wisesa
dari Hofi Club Bali. Kami persilakan waktunya untuk Ibu Cokorda, waktunya 10 menit ya. Nanti dilanjutkan Dr. Satria. Silakan. Bu Terima kasih Dr. Lucy atas kesempatannya dan terima kasih kepada panitia sudah memberi kesempatan untuk berkolaborasi dengan ALSI Bandung dengan ALSI Bali untuk memaparkan materi tentang aktivitas kreatif pada lansia. Mungkin kami tidak banyak mengambil waktu. Kami akan mohon maaf kami tutup video karena sinyalnya agak jelek sedikit ini. Maaf panitia dan maaf Dr. Lucy, saya tutup video. Iya, Yang Ibu Jo. Ya. Mohon maaf sebentar, ini banyak yang ingin kenal juga nih. Saya Oh ya, siap-siap. Nih, CV-nya dari Ibu Cok, bisa tolong Bu Wulan kita lihat CV dari Ibu Cok. Mohon maaf nih kalau panggilannya sepertinya apakah cocok Ibu Cok begitu? Iya boleh dokter. Kak Cok juga boleh, enggak apa-apa dok. Oh ya. Ya. Bu Wulan bisa tolong CV-nya ditayangkan supaya lebih kenal. Ibu PowerPoint-nya mungkin ada di Mas Fajar. Silakan Mas Fajar, boleh di share screen. Oh ya, Mas Fajar punten. CV-nya dulu tadi mintanya ya? CV-nya dulu. Sambil mempersiapkan saya bacakan deh ya. Jadi nama Nurse Cokorda, istri Inten Purwaningsi, SSTMM. Lahirnya di Gianjar, 15 Februari tahunnya 69. Wah, masih muda sekali ya. Pendidikannya SPK PPNI Denpasar tahun 88, kemudian D3 tahun 2020 keperawatan Poltekkes, D4 2011 keperawatan Poltekkes Kemenkes Denpasar, profesi nurse Poltekkes Kemenkes Denpasar 2021, kemudian magister manajemen dari Undiknas tahun 2021. Organisasi yang dipegangnya adalah RSUP Sanglah Denpasar sejak tahun 1988 sampai sekarang. Kemudian menjadi koordinator Alzheimer Indonesia wilayah Bali sejak tahun 2017 sampai sekarang. Kemudian menjadi wakil ketua DPW IPGRI Provinsi Bali sejak 2021 sampai sekarang. Luar biasa ya, dengan pengalamannya dan dengan pendidikannya. Silakan Bu Cokorda, Kak Cok, sorry. Yuk kita dengarkan nih. Terima kasih dokter. Ya, waktunya 10 menit ya Kak Cok. Siap dokter. Izin dokter dan senior semua, saya ingin menyampaikan aktivitas kreatif bagi lansia dan ODD untuk menjaga daya ingat. Di sini mungkin kami perkenalkan dulu untuk Alzheimer, lanjut PowerPoint-nya. Untuk Alzheimer Indonesia adalah sebuah organisasi non-profit yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup orang dengan demensia dan Alzheimer, keluarga dan pemberi perawatan atau caregiver di Indonesia. Untuk Alzheimer Indonesia yang dikenal sebagai ALSI didirikan pada tanggal 3 Agustus 2013 oleh Dr. Dewi Suharya karena pengalaman beliau yang merawat ibunya yang mengalami demensia, karena beliau waktu itu kebingungan merawat ibunya, dan tanggal 3 Agustus tahun 2013 beliau mendirikan Yayasan Alzheimer Indonesia, dan ini juga merupakan anggota resmi organisasi Alzheimer Disease Indonesia Internasional atau ADI
Sudah selanjutnya, ALSI aktif juga melakukan kampanye advokasi dan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang Alzheimer. Lanjut. Di sini mungkin saya bahas sedikit tentang usia harapan hidup di Indonesia. Ini terjadi peningkatan setiap tahunnya. Dari tahun 2010 sampai 2017, usia harapan hidup itu berkisar 70 sampai 9 bulan ini ya. Ini untuk usia harapan hidup untuk lansia di Indonesia. Dan ini lansia juga terjadi lonjakan setiap tahunnya, terjadi lonjakan yang sangat signifikan sekali. Dari tahun 2010 sampai diperkirakan nanti tahun 2023 akan berkisar 15,77% dan akan Indonesia menuju struktur penduduk aging populasi. Lanjut. Dan ini ada 10 gejala demensia. Yang pertama mungkin saya jelaskan sedikit. Yang pertama untuk gejala demensia yaitu gangguan daya ingat. Di sini salah satu gejala yang paling menonjol dan sering lupa akan berbagai hal seperti yang baru terjadi, misalnya tempat parkir dan yang lainnya, lupa janji, dan yang itu mungkin salah satu gejala dari demensia. Yang kedua yaitu sulit fokus. Sulit fokus di sini yaitu gejala kesulitan fokus menyebabkan ODD, kesulitan melakukan aktivitas atau pekerjaan sehari-hari. Yang ini yang dialami oleh orang yang mengalami demensia. Yang ketiga, sulit melakukan kegiatan sehari-hari. Di sini ditunjukkan oleh ODD, kesulitan melakukan atau merencanakan menyelesaikan tugasnya sehari-hari. Misalnya di sini yaitu kebingungan cari pengemudi atau mengatur keuangannya, itu yang dia alami atau ODD yang dia alami. Yang keempat, disorientasi, misalnya disorientasi waktu, yang di sini paling sering terjadi yang dialami oleh ODD. Yang kelima, kesulitan memahami. Di sini kesulitan memahami visual spasial. Di sini ODD yang dilihat melalui kesulitan membaca, misalnya untuk mengukur jarak juga dia merasa kesulitan menentukan jaraknya, itu sangat kesulitan sekali bagi ODD. Yang keenam yaitu gangguan komunikasi. Di sini gangguan komunikasi sangat sering sekali yang dialami oleh ODD, akan sulit berbicara dan mencari kata yang tepat, kata apa yang harus dia sampaikan untuk kepada keluarga, kepada sesama lansia juga dia akan kesulitan di dalam melakukan percakapan. Yang ketujuh, di sini menaruh barang tidak pada tempatnya. Di sini sering sekali orang dengan demensia menaruh barang, contohnya menaruh dompet di sembarang tempat, tidak bisa dicari, tidak ditemukan, dia akan marah-marah dan akan menuduh orang lain mencuri barangnya. Sudah itu yang ke-8 di sini salah membuat keputusan di sini. Ciri yang paling menonjol pada orang dengan demensia yaitu cara berpakaian, mungkin sering cara berpakaian yang tidak serasi. Di situ bisa warnanya beda, misalnya pakai kaos kaki, bisa warna kuning satu, hijau satu. Sudah itu salah satu yang dialami oleh lansia, dan untuk menata dirinya juga itu akan dialami oleh lansia. Sudah itu yang keempat, di sini sering sekali juga pada pasien ODD akan menarik diri dari pergaulan. Di sini pasien dengan ODD di sini tidak mau bersosialisasi dengan teman-temannya dan dia selalu mengurung diri bahwa dia merasa tidak percaya dengan dirinya. Yang terakhir, yang ke-10, perubahan perilaku kepribadian di sini sering terjadi pada orang dengan demensia di sini. Yaitu dia merasa curiga, sudah itu depresi atau menjadi ketergantungan yang berlebihan pada keluarganya di sini. Mungkin itu yang 10 gejala demensia. Apabila sudah mengalami salah satu atau lebih dari 1 atau 2, maka segera untuk memeriksakan diri untuk ke dokter supaya tahu apa sudah mengalami demensia Alzheimer apa belum. Ini sangat penting sekali untuk mengenali gejala demensia Alzheimer. Lanjut.
Yang ini diagnose demensia. Di sini apabila sudah terkena demensia, di sini maka kita perlu sekali memeriksakan diri ke dokter apabila sudah supaya tidak terjadi pemburukan. Di sini bisa demensia dialami karena terjadi keturunan, bisa juga. Di sini keturunan sangat signifikan untuk mengalami demensia pada anaknya atau cucunya, bisa terjadi. Sudah itu yang bisa untuk membantu. Yang bisa untuk membantu di sini yaitu saat tidak ada pengobatan atau pencegahan penyakit demensia, namun beberapa obat sudah ditemukan, tetapi itu tidak bisa menyembuhkan, cuman bisa mengurangi beberapa gejala saja. Lanjut. Di sini cara mengurangi demensia, salah satu cara mengurangi demensia yang pertama mungkin di sini dengan menjaga kesehatan jantung di sini. Menjaga kesehatan jantung ini sangat penting sekali untuk mengurangi terjadinya risiko demensia, yaitu mengurangi merokok, sudah itu tekanan darah tingginya harus terkontrol, kolesterolnya tidak boleh tinggi, juga harus terkontrol di sini, diabetik, itu sangat penting sekali harus dijaga untuk mengurangi terjadinya risiko demensia. Yang kedua yaitu bergerak dan berolahraga produktif itu sangat dibutuhkan sekali untuk menjaga terjadinya pengurangan risiko demensia. Di sini sangat penting yaitu aktivitas apa saja yang bisa dilakukan untuk mencegahnya di sini, yaitu mengontrol tekanan darah juga sangat penting di sini dalam melakukan olahraga. Sudah itu berat badan mungkin harus seimbang, itu tetap dijaga biar tetap seimbang. Sudah itu mengurangi risiko diabetes tipe 2 juga di sini sangat penting sekali di dalam berolahraga. Sudah itu senam poco-poco itu sangat penting juga untuk mengurangi terjadinya risiko demensia. Yang ketiga yaitu mengkonsumsi sayur atau buah atau diet seimbang. Di sini sangat penting sekali untuk kesehatan otak ya, untuk kesehatan otak supaya tidak terjadi demensia di sini. Itu yang sangat penting sekali, juga harus diatur pola makannya. Mungkin itu sangat penting. Sudah itu menstimulasi otak atau fisik, mental dan spiritual juga sangat penting di sini untuk menjaga cara mengurangi risiko demensia. Di sini yang sangat dibutuhkan yaitu di sini sangat dibutuhkan untuk menjaga atau dengan menantang otak di sini ya, untuk memperkuat koneksi di antara stimulasi otaknya. Sudah itu bersosialisasi, beraktivitas yang positif, itu bersosialisasi juga sangat penting sekali untuk mengurangi terjadinya risiko demensia. Kegiatan sosial misalnya itu sangat bermanfaat sekali untuk kesehatan otak. Lanjut. Nah, di sini lansia yang telah memiliki gangguan mobilitas maupun kognitif agar dapat tetap mengisi waktu luangnya dengan hal-hal yang positif. Lanjut. Mungkin di sini yang pertama, permainan asah otak itu sangat penting sekali untuk mengurangi terjadinya demensia di sini. Untuk mengasah otak itu permainan apa yang sangat dibutuhkan? Misalnya paste, teka-teki silang, itu memang untuk mengasah otak baik sekali pada lanjut usia. Yang kedua, berolahraga. Berolahraga di sini juga sangat penting sekali. Berolahraga di sini sangat penting sekali Pak, untuk memperbaiki, untuk mengasah otak juga sangat penting, yang itu terutama olahraga yang ringan pada lanjut usia yang penting diperlukan, misalnya senam pucu-pucu, senam otak, itu sangat penting diperlukan untuk lansia untuk mengurangi terjadinya risiko demensia. Lanjut. Lanjut, ini sudah. Cocok waktu. Ya, aktivitas kreatif yang sangat dibutuhkan di sini
yaitu yang pertama aktivitas kreatif yang sangat dibutuhkan ini yaitu mengurangi emosi negatif dan meningkatkan emosi yang positif, ya, menurunkan stres dan cemas serta memperbaiki kondisi kesehatan. Itu yang sangat diperlukan sekali pada orang dengan demensia. Lanjut. Lanjut. Yang kedua, relaksasi. Relaksasi juga sangat dibutuhkan sekali pada orang dengan demensia di sini, yaitu duduk bersantai atau bersama setelah sehari melakukan banyak kegiatan, itu sangat dibutuhkan pada orang dengan lanjut usia. Dan tetap beberapa aktivitas yang santai bisa dilakukan dengan tujuan relaksasi dengan memanfaatkan berbagai aplikasi musik, mungkin bisa itu untuk mengurangi terjadinya demensia. Meditasi, sudah itu menari juga boleh itu untuk mengurangi terjadinya demensia. Lanjut. Untuk interaksi sosial, di sini sangat dibutuhkan sekali pada orang dengan risiko demensia di sini. Misalnya, tidak hanya interaksi antara kita dan lansia saja, tetapi komunikasi dan interaksi lansia dengan orang lain juga sangat penting sekali untuk mempertahankan agar mereka tidak merasa terasing dari dunia luar di sini. Salah satu contoh mungkin yang bisa saya sampaikan untuk mengurangi terjadinya demensia, yaitu di sini untuk memutarkan video. Untuk memutarkan video bisa juga untuk mengurangi terjadinya demensia. Di sini sudah itu bila mereka tertarik dan menambah pengetahuan tentang isu-isu yang lain, maka kita harus memfasilitasi apa yang dibutuhkan oleh lanjut usia. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nanti untuk aktivitas yang akan disampaikan oleh teman sejawat kami, yaitu Dr. Satria Teguh. Dr. Satria Teguh yang akan menyampaikan tentang aktivitas-aktivitas yang diberikan oleh lansia di Hopi Club. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Cok, paparan yang luar biasa. Ada hal-hal yang perlu kita lakukan kali ya, itu hal-hal positif, asal otak, ya, pasal pocok-pocok, musik. Wah, ini akan menghindari kita dari gejala-gejala Alzheimer ya. Kita lanjutkan pada Dr. Satria Teguh Wisesa dari Hopi Club dengan aktivitas-aktivitasnya ya. Silakan Bu Wulan, CV-nya bisa tolong tampilkan. Untuk pertanyaan-pertanyaan, CV dari Dr. Satria, Bu Wulan bisa ditampilkan. Ya, sebelumnya kita putarkan dulu perkenalan karena ada Dr. Satria, seperti apa Hopi Club, ada videonya Dr. Lucy. Mas Fajar bantu saya untuk putarkan video dan lanjut ke CV. Iya, silakan. Aduh, senang sekali bisa lihat. Silakan, silakan. Yuk, kita lihat.
Ya, sebelum kita memasuki materinya, mungkin Mas Fajar bisa memperlihatkan terlebih dahulu CV dari Dr. Satria Teguh Wisesa dari Hovi Club. Ya, inilah CV daripada Dr. Satria Teguh Wisesa. Panggilannya Dr. Teguh ya. Lahirnya di Denpasar 12 Agustus 1970. Wah, masih muda sekali nih ya. Alamatnya di Jalan Rambutan nomor 39 Denpasar, Bali. Nomor teleponnya sudah tertera di situ ya. Nanti siapa yang mau kontak bisa, kalau ke Bali bisa juga ikut ke sana ya. Riwayat pendidikannya yang terakhir adalah dari Universitas Udayana tahun 1999 sampai 96. Nah, riwayat pekerjaan menarik ya, sebagai dokter jaga di Jimbaran Klinik 1996 sampai tahun 2000 dan sebagai dokter PTT di PKM Imogiri Bantul Yogyakarta tahun 2000 sampai dengan 2004. Kemudian sebagai dokter jaga dan manajemen di Kasih Ibu Hospital Group tahun 2005 sebagai manajer dari Hovi Club Teuku Umar Bali dari 2019 sampai sekarang. Wah, luar biasa ini. Juga praktek dokter umum, praktek mandiri di apotek kita Jalan Siulan nomor 21B Denpasar dan Apotek Raja Farma Jalan nomor 15 Bandung. Wah, nah ini ada riwayat pelatihan dan workshop geriatri dasar dari RSUP Sanglah 2018, kemudian workshop akupunktur tahun 2021, pelatihan deteksi dan konseling perawatan demensia Alzheimer Indonesia tahun 2021, kemudian webinar series Demensia Care tahun 2022, Februari 2022 dari Padi. Wah, pengalaman yang luar biasa dan pelatihannya ya. Kita dengar ya dari Dr. Teguh. Silakan Dr. Teguh. Terima kasih Dr. Luciana. Selamat pagi Bapak Ibu peserta webinar, kemudian narasumber yang lainnya, serta moderator Dr. Luciana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ya, tadi mungkin sudah dikenal. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih undangan nama sepondok buku ya, Mang. Dari ALSI Bandung yang berkolaborasi dengan ALSI Bali dan juga Hovi Club dalam acara webinar pagi ini yang bertajuk Bugar dan Beriman di bulan penuh berkat ini. Ya, tadi Bapak Ibu peserta webinar sudah menyaksikan tayangan video Hovi Club Bali, di mana saya akan menyampaikan presentasi saya tentang aktivitas kreatif bagi lansia, senior, dan ODD untuk menjaga daya ingatnya. Mungkin next slide. Kepada panitia mungkin bisa slide saya. Mas Fajar bisa bantu untuk share screen materinya Dr. Teguh. Ya, judul presentasi saya ada aktivitas kreatif bagi lansia dan ODD untuk menjaga daya ingat. Ini sabungan daripada presentasi Bu Cok tadi. Next. Ya, mungkin kalau tak kenal kita maka kita tak sayang ya. Jadi Hovi Club ini merupakan bagian dari Hovi Care Finlandia yang merupakan Hovi Care yang sudah berpengalaman di bidang elderly care, mungkin sekitar 30 tahun lebih mereka berpengalaman. Dan yang kedua adalah Hovi Club di Singapura. Nah, tadi mungkin ada partisipasi dari Singapura yang sudah mengenalnya, dan yang ketiga adalah Hovi Club di Indonesia, yaitu di Bali. Ini tentunya kami mengacu panduan daripada Hovi Care di Finlandia. Next. Ya,
Untuk Hopi Care di Bali sendiri, ini backup-annya adalah Kasibu Hospital Group. Mungkin kalau yang di Finland dan Singapura tidak berbasiskan hospital, jadi kami Hopi Club di Bali ini berbasiskan Kasibu Hospital Group. The next. Ya, Hopi Club sendiri merupakan senior daycare di mana di sana ada aktivitas yang menyehatkan dan menyenangkan bagi para senior. Next. Ya, sebelum saya menampilkan aktivitas daripada para senior maupun ODD di Hopi Club, saya mengenalkan fasilitas sarana yang ada di Hopi Club sendiri. Mungkin di sana terlihat ada front office area, jadi di sana pintu masuk dari para senior maupun ODD yang bergabung bersama Hopi Club. Jadi di front area itu kami melakukan prokes. Jadi di suasana pandemi ini tetap sebelum mereka melakukan aktivitas kami melakukan prokes, protokol kesehatan dengan mengecek suhu tubuh daripada senior maupun ODD. Di samping itu juga karena mungkin level PPKM juga ditentukan oleh pemerintah, tentunya juga kami melakukan swab dari antigen, kemudian sekarang sudah ada vaksinasi booster, jadi itu yang dilakukan di front area office. Kemudian di public area, di sana tempat berkumpulnya para senior bisa melakukan line dance aktivitas, kemudian nonton film, kemudian bernyanyi bersama. Nah, kemudian ada kitchen pantry, tempat buat para senior dan ODD melakukan aktivitas yang mereka masih hobi memasak dan lain sebagainya. Kemudian ada exercise area, di sini ada alat-alat gimnastik elderly buat para senior, dan kemudian ada resident room. Jadi kami di senior daycare ini sebenarnya para senior maupun ODD tidak diperkenankan istirahat berlama-lama. Jadi dari pagi sampai sore mereka melakukan aktivitas, tetapi kami akan selalu memantau kebugaran kesehatan para senior, apakah mereka mampu tidak melakukan aktivitas di sana. Kemudian bila perlu ya memang kami sediakan untuk istirahat sebentar, dan juga disediakan tempat bila ada kasus-kasus emergensi. Next. Ya, ini saya tekankan spesifik penjelasan daripada alat HUR mesin yang digunakan di Hopi Club. Jadi namanya HUR mesin, jadi ini merupakan suatu program daripada Hopi Club yang kita sebut dengan gimnastik elderly. Jadi di sana ada alat-alat cybercycle, jadi suatu sepeda, mengayuh sepeda untuk fisik, tapi tidak sekedar fisik saja, tapi juga untuk melatih brain, karena di sana ada layar monitor yang bisa dilihat oleh para senior maupun ODD, di mana mereka juga untuk kebugaran fisiknya tentunya ini untuk juga brainnya. Jadi mereka harus pindah kanan kiri, mau belok kanan kiri, dan bahkan ada suatu jiwa kompetitornya. Mungkin di masa mudanya berkompetisi masih bisa balap-balapan di sana. Kemudian ada alat HUR yang lain seperti untuk shoulder, untuk leg maupun untuk back kami siapkan. Next. Ya, mungkin pada prinsipnya sama dengan apa yang Bu Cok sampaikan di presentasi sebelumnya dalam mengurangi risiko demensia. Jadi kami di Hopi Club menggunakan finger study, di mana di sini merupakan intervensi holistik dari 5 komponen yang kita jalankan, yaitu metabolic and vascular risk management. Di sini kita akan memperhatikan penyakit-penyakit komorbid yang dibawa oleh senior maupun ODD. Kemudian ada dietary guidance, di sini ada panduan nutrisinya, mungkin nanti narasumber yang lain juga menyampaikan. Kemudian ada sosialnya, ada cognitive activities-nya, dan ada physical activities-nya. Kita sebut dengan finger study. Next. Ya, pada prinsipnya dari finger study itu kami mempunyai tujuan dalam memberikan treatment kepada senior maupun ODD, yaitu dengan 3 pilar: social rehabilitation, physical rehabilitation, dan memory rehabilitation. Next.
Ya, ini juga dari program aktivitas yang ada di Hopi Club ini adalah sesuai dengan kebutuhan dan permintaan senior. Karena mungkin senior yang aktif bisa mengikuti program kami secara teratur dan rutin, tapi untuk ODD ya itu kembali lagi melihat kondisi dan kebutuhannya. Tapi pada prinsipnya 3 pilar itu yang kami jalankan, yaitu untuk senior yang aktif maupun senior yang orang dengan demensia. Dan layanan tambahan yang lain juga bisa dikerjakan oleh senior seperti line dance, painting, batik, decopage, musik kulintang, angklung, dan activity di luar Hopi Club, misalnya outing atau jalan-jalan seperti itu. Next. Ya, kita lanjut ke aktivitas kreatif daripada senior, aktif elderly, ya mungkin di gambar yang foto ini. Sebenarnya saya banyak punya foto-foto dokumentasi, cuma mungkin karena waktu yang terbatas, hanya sebagian yang bisa saya sampaikan. Tentunya ini sudah mendapatkan izin daripada senior, karena kami melakukannya juga dengan service agreement. Jadi para senior akan melakukan wellness trail yang merupakan bagian dari physical therapy. Di sana senior akan berkeliling, mengitari taman, melihat tanaman, berkebun, kemudian ada juga memelihara hewan, kebetulan ada kelinci, ikan. Nah, kemudian juga senior akan melakukan aktivitas senam. Senam yang diminati oleh para senior di Hopi Club itu adalah senam AWS 3, senam senior atau yoga senior, itu yang diadakan. Kemudian juga kami melakukan senam otak yang tentunya ini menjadi acuan Alzheimer Indonesia ya. Jadi setiap ada kegiatan kami selalu melaksanakan senam otak itu. Nah, kemudian di physical juga ada HUR mesin untuk yang aktif. Next. Ya, untuk memory rehabilitation-nya yang tadi disampaikan di sini tentunya adalah senior yang aktif. Jadi mereka melakukan game atau brain training, kemudian juga kami ajak mengikuti seminar. Jadi mereka aktif bertanya tentang sesuatu yang disampaikan oleh narasumber. Tentunya ini akan menjadi tambahan wawasan pengetahuan para senior. Jadi mereka masih aktif. Kemudian juga kami mengadakan demonstrasi, salah satunya adalah demonstrasi yoga buat para senior karena mereka aktif. Nah, kemudian untuk memorinya mungkin tadi sudah saya jelaskan di HUR Cyber Cycle itu bukan sekedar fisik. Jadi kami juga memberikan memori, pelatihan memori di sana untuk brain training daya ingatnya, di mana senior akan fokus kepada monitor untuk mengerjakan apa yang harus dikerjakan. Misalnya mungkin saya gambarkan di monitor itu akan dipilih tempat suatu perdesaan, kota, hutan, kemudian tentunya di desa mungkin ada jurang, jangan sampai senior bersepeda jatuh ke jurang, mana yang harus diingat, belok kanan apa belok kiri, jadi itu melatih brainnya. Next. Ya, untuk kegiatan social rehabilitation untuk aktif elderly di sini ada menari, kemudian melukis, kemudian ada karaoke, kemudian ada kerajinan. Nah, di sini terlihat foto senior sedang merangkai bunga. Ini semua bunga-bunga Bali. Jadi ini bunga pun bisa didapatkan di tempat kami. Kebetulan Hopi Club berada di Marinda Park yang ditumbuhi dengan tanaman-tanam hias, jadi senior bisa memetik dan langsung merangkainya. Kemudian senior aktif juga bisa melukis telur. Nah, ini mungkin pada waktu kegiatan Paskah yang sebelumnya. Nah, kemudian mereka akan menari bersama, tidak hanya sendiri. Next. Nah, bagaimana dengan ODD, orang dengan demensia? Tentunya 3 pilar tadi tetap kami lakukan di sini, yaitu physical therapy. Jadi ODD akan melakukan wellness trail pertama. Jadi untuk datang pagi hari mereka akan melakukan wellness trail dengan berjalan di sepanjang taman kami di Marinda Park. Kemudian di sana akan mencakup animal therapy. Mereka akan
bercengkrama dengan hewan-hewan piaraan kami, dengan menghitung, dengan mengetahui warnanya, kemudian mereka melakukan green care. Jadi kalau senior senang masih berkebun, memetik bunga, mereka lakukan itu. Kemudian di wellness trail itu juga ada tulisan atau sign yang berisi tulisan. Jadi senior ODD akan dilatih untuk membaca baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Nah, kemudian di wellness trail tentunya akan dipandu, akan didampingi oleh caregiver. Next. Ya, untuk memori terapi atau memori rehabilitation-nya untuk ODD ini kami menggunakan banyak alat untuk brain trainingnya. Salah satunya mungkin bisa dilihat adalah Memoera. Jadi untuk brain, untuk game ada di sana. Ini senior sangat senang melakukannya. Kemudian tadi Bu Cok sempat menyampaikan di presentasi seperti puzzle, kemudian melakukan menulis, origami, itu semua dilakukan untuk memory rehabilitation-nya. Next. Ya, untuk sosial terapi buat ODD sebenarnya hampir sama, tapi itu kembali lagi kepada kebutuhan ODD itu sendiri. Nah, di sini kebetulan ODD yang bergabung dengan kami sampai saat ini masih aktif dan masih bisa mengikuti program daripada Hopi Club. Misalnya kami punya alat angklung, jadi bermain angklung dipandu oleh caregiver, kemudian kulintang. Nah, kemudian untuk sosialisasinya antara ODD pun kami usahakan mereka akan berkaraoke bersama, jadi juga berdansa bersama, menari bersama di dalam suatu ruangan. Dan untuk seninya mereka juga kami berikan melukis, latihan melukis seperti itu, mungkin dengan gambar draft yang belum diwarna, kemudian mereka menggunakan kuas, dimasukkan air, jadi akan berubah warna dan ODD akan mengetahui bentuknya. Mungkin dari tadi tidak berwarna akan susah untuk diketahui ODD, tapi setelah berwarna akan diketahui apa objek benda tersebut. Next. Ya. Untuk yang lainnya, aktivitas yang lainnya mungkin di sana ada tampak ODD yang tidur, tapi itu bukan untuk kami mengizinkan mereka akan tidur panjang atau tidur lebih lama. Jadi di sana namanya alat Nordic Chair. Jadi mereka ODD yang mempunyai gangguan pola tidur ini bisa. Ya. Terima kasih dokter. Sedikit lagi, jadi ini kegiatan ODD di Nordic Chair, kemudian juga ya sama dengan kerajinan tadi, mereka membuat kalung juga. Oke, next. Ya. Bersyukur kami sudah bekerja sama dengan ALSI yang sebelumnya kami intens berkoordinasi dengan ALSI Korwil Bali yang dikoordinatori oleh Ibu Cok. Kemudian kami juga sebulan yang lalu menandatangani perjanjian kerjasama dengan Yayasan Alzheimer Indonesia, dan salah satu dari itu adalah rujukan ODD ke tempat kami. Next. Ya, ini adalah staff daripada Hopi Club Bali. Next. Ya, terakhir moto dari Hopi Club sendiri adalah on your life. Jadi miliki kehidupan Anda dengan melakukan aktivitas kreatif untuk menjaga kebugaran dan daya ingat. Terima kasih Dr. Luciana. Om Santi Santi. Om. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, terima kasih Dokter Teguh. Paparan yang luar biasa, kegiatan yang menarik banget nih. Ini belum ada di Bandung ya Dokter Yus. Mudah-mudahan nanti di Bandung ada juga ya. Oke, untuk pertanyaan masih dikumpulkan dulu ya. Kita tunggu sekarang pembicara ketiga. Apakah Dokter Yeni sudah ada? Sudah bergabung, Dok. Dokter bergabung, Yeni Zuhair ini sudah kita jadikan co-host juga. Selamat datang Dokter Yeni. Ya, selamat Terima datang. kasih banyak. Selamat pagi, Dok.
Selamat pagi, Dokter Yeni. Dokter Yeni menyambung lagi nih pembicaraan mengenai bugar dan beriman di bulan penuh berkat ya. Kita Baik, lihat dari sisi nutrisinya nih ya. Dokter Yeni Suhairini MGC SPGK ya akan membicarakan topik nutrisi yang tepat bagi lansia dan orang dengan demensia ODD yang berpuasa. Wah, topiknya menarik juga ya. Nanti ini CV-nya sudah ditampilkan ya. Kita bacakan dulu ya CV-nya Dokter Yeni sebentar. Dokter Yeni ini lahir tahun 28 Juni ya, sebentar lagi juga nih ya. Kemudian lahirnya di Cimahi. Merupakan dosen Divisi Gizi Departemen Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran Bandung, Indonesia. Juga sebagai peneliti Nutrition Working Group Pusat Studi di SKIP Nakes FK Unpad Bandung. Juga sebagai dokter spesialis gizi klinik dari Rumah Sakit Hermina Arca-Manik Bandung. Praktek terapi gizi berdasarkan nutrigenomik. Pendidikannya adalah dokter umumnya dari FK Unpad tahun 2018, kemudian spesialis gizi klinik dan magister gizi dari FK UI Jakarta Indonesia tahun 2008. Kemudian dokter umumnya ya Unpad tahun 2020, gizi kliniknya 2008, kemudian sebagai doktornya tahun 2018. Nah, organisasinya sebagai anggota Ikatan IDI ya, mungkin juga pengurus kali ini ya. Juga Perhimpunan Dokter Gizi Medik Indonesia PDGMI dan Perhimpunan Dokter Gizi Klinik Indonesia. Wah, ini pengalaman gizinya luar biasa ya. Kita dengarkan nutrisi yang tepat bagi lansia dan ODD yang berpuasa. Ya, silakan Dokter Yeni. Terima kasih Dr. Lucy atas kesempatannya. Saya berbahagia sekali bisa ikut hadir di sini dan bertemu dengan para dokter semua serta para pemirsa semua. Saya izin untuk men-share screen. Baik. Semoga sudah bisa kelihatan. Baik. Jadi seperti yang disampaikan sebelumnya, saya juga mengikuti tadi presentasi dari Dr. Chok dan Dr. Satria sangat menarik. Saya ingin menyambung dari presentasi tersebut. Jadi kita akan membicarakan tentang nutrisinya kali ini untuk lansia dan demensia yang kali ini berpuasa, sekarang di bulan Ramadan. Nah, yang akan kita bicarakan di kali ini adalah puasa pada lansia, bagaimana perubahannya, hukumnya kalau di dalam puasa Ramadan, kemudian perubahan tubuh lansia yang memang terjadi proses degenerasi dan hubungannya dengan nutrisi, kemudian puasa dan degenerasi itu sendiri bagaimana hubungannya, serta nutrisi pada lansia yang juga orang dengan demensia. Yang pertama puasa Ramadan pada lansia. Jadi Ramadan adalah bulan ke-9 dalam kalender Islam, bulan saat Al-Quran diturunkan pertama kali. Umat mukmin berpuasa selama kurang lebih 30 hari, sejak terbit fajar sampai terbenam matahari tanpa minum dan tanpa makan. Dan juga menghindari dari kebiasaan buruk sehingga fokus pada doa, beramal sambil merenungkan keimanan bersama keluarga dan kerabat. Nah, di dalam hukumnya lansia yang tidak mampu berpuasa wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya membayar fidyah. Jadi tidak mampu berpuasa boleh tidak berpuasa, tetapi bisa membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang yang miskin. Nah, dari keterangan yang lain dari orang tua renta, orang sakit, tidak diharapkan sungguhannya, masing-masing dari mereka yang tidak mampu berpuasa, maka ia boleh berbuka, artinya tidak berpuasa, dan memberi makan
Sebagai pengganti puasa, setiap harinya 1 mud itu sekitar 600 gram. Tidak boleh menyegarakan membayar denda mud tersebut sebelum Ramadan, nggak boleh duluan. Sebelum berhutang nggak boleh bayar duluan, dan boleh dibayarkan setelah fajar setiap Ramadan setiap harinya, yang di hari yang dia tinggalkan puasanya. Nah, kalau puasa pada Alzheimer atau demensia, ada yang sedang berpuasa tapi kemudian lupa makan atau minum, tidak perlu mengganti puasanya di hari yang lain atau bahkan membayar fidyah. Jadi itu tetap dimaafkan. Jadi dilanjutkan saja puasanya. Nah, bagaimana perubahan tubuh lansia? Di dalam tubuh kita sejak kecil memang selalu terjadi degenerasi, yaitu kerusakan sel sampai sel itu sendiri mati. Namun ini waktu muda lebih banyak pembentukan selnya, jadi lebih banyak pertumbuhan waktu muda, kemudian pada saat dewasa seimbang antara kerusakan sel degenerasi ini dibandingkan dengan pembentukan selnya, sehingga fungsinya masih berjalan sangat optimal. Sedangkan pada waktu usia semakin lanjut, maka degenerasi lebih banyak, sehingga banyak fungsi-fungsi yang mungkin berkurang. Nah, di dalam fungsi-fungsi tubuh ini yang hubungannya dengan metabolisme terutama, dari fungsi saraf berkurang dan berisiko untuk demensia tadi, pengecapan berkurang sehingga nafsu makan biasanya juga turun, peredaran darah juga terganggu, suplai nutrisi dan oksigen ke sel-sel di seluruh tubuh berkurang. Kemudian komposisi tubuh juga menjadi berubah, otot lebih kecil dan lemak lebih banyak. Ini mungkin nanti juga hubungannya dengan kegiatan fisik seperti Dr. Satria sampaikan tadi. Kemudian jantung juga pompanya berkurang dan pembuluh darah cenderung mengeras pada usia yang lebih lanjut. Daya cerna juga berkurang, daya cerna lambung dan usus berkurang, enzim-enzim berkurang, kemudian flora normal usus juga berkurang. Sehingga pencernaan dan penyerapan makanan juga terhambat dibandingkan usia-usia sebelumnya. Dan di akhirnya daya tahan tubuh juga biasanya lebih rendah dibandingkan usia yang masih dewasa muda. Kemudian jika sakit, penyembuhannya juga biasanya agak lebih lama dan kualitas hidup juga biasanya akan menurun. Nah, tentu itu tidak harus terjadi, maka bagaimana caranya kita bisa menghindari itu. Nah, ada beberapa penelitian tentang puasa dan degenerasi sel. Misalnya salah satu penelitiannya ini dilakukan di Tunisia pada beberapa ribu subjek penelitian. Jadi puasa itu karena tadi dilakukan selama 1 bulan, maka pada waktu 1 bulan itu diperiksa pada penelitian ini biasanya menurunkan fungsi ginjal. Wah, kenapa ya? Karena memang kurang cairan biasanya, karena minumnya tidak terkejar. Itu mungkin kebiasaan yang kurang baik. Nah, dalam hal ini kita mesti memastikan bahwa kalau kita berpuasa, maka kita harus mencukupi cairan minum. Kemudian ada peningkatan gula darah pada waktu 30 hari berpuasa. Kenapa demikian? Karena pada waktu berpuasa, bagaimanapun juga makanan kita lebih sedikit daripada makanan yang biasanya sehari-hari tidak berpuasa. Sehingga ada pemecahan sel lemak di dalam tubuh kita yang menghasilkan gula di dalam pembuluh darah. Sehingga waktu diperiksa selama 1 bulan itu ada peningkatan gula darah. Tetapi ketika akhir Ramadan selesai berpuasa, maka ternyata ada kolesterol yang baik, kolesterol HDL ini meningkat secara bermakna signifikan. Dan satu lagi adalah trigliserida turun. Trigliserida ini adalah lemak darah yang dia ada hubungannya dengan karbohidrat, karena dia terdiri dari 3 molekul lemak dan 1 molekul karbohidrat. Sehingga yang sebulan lalu itu gula darah cenderung naik, itu ternyata tidak berpengaruh setelah selesai Ramadan. Jadi ini semacam recovery begitu setelah selesai puasa sebulan. Nah, kemudian di penelitian lain ada puasa yang ini dapat hubungannya dengan demensia. Ya, jadi pada puasa kan terdapat pembatasan kalori waktu kita makan. Nah, terjadi penurunan produksi radikal bebas dan juga peningkatan respon antioksidan yang memang itu terjadi pada diri kita sehari-hari kalau kalori dibatasi. Kemudian menurunkan kerusakan DNA dan menurunkan faktor peradangan. Pada fungsi persyarafan, puasa juga mengaktifkan sinyal-sinyal persarafan dan memperbaiki kemampuan berpikir. Nah, di pembuluh darah,
puasa dapat mengurangi pengerasan pembuluh darah yang sering tahu sebagai atherosclerosis. Kemudian tekanan darah juga biasanya berkurang. Dari tekanan darah tinggi bisa mengurangi tekanan darah tinggi. Lemak darah yang trigliserida dari tadi dapat berkurang dengan puasa, dan gula darah ini metabolismenya dipengaruhi oleh insulin. Jadi hormon insulin sensitivitasnya lebih baik sehingga memperbaiki juga sel saraf. Nah, sekarang bagaimana caranya untuk berpuasa, terutama pada lansia? Jadi pada waktu berpuasa Ramadan terutama ada peningkatan kehidupan sosial karena bersama-sama ke masjid, kemudian biasanya membaca Al-Quran bersama-sama, saling berdiskusi, saling menasihati dalam kebaikan. Ini juga sangat bermanfaat untuk stimulasi bagi lansia, terutama juga untuk menghindari demensia. Nah, di dalam hadis Nabi Muhammad SAW berbuka puasa dengan kurma basah, itu di Arab. Jadi kurma basah ini disebut dengan rutobat. Kemudian setelah makan kurma ini, sebelum menunaikan sholat dulu. Tetapi kalau tidak ada kurma basah, maka kurma kering pun jadi, yang disebut dengan tamr. Nah, kalau tidak ada semuanya, pakai air pun tidak apa-apa. Jadi terutama buah dulu rupanya, bukan air dulu. Nah, jadi kita contoh dari contoh berbuka puasa Ramadan itu, maka buka puasa dengan buah. Jadi bukalah puasa dengan buah yang ada di sekeliling kita. Jadi kita punya buah-buahan tropis di Bandung dan di Bali, tentu saja banyak buah-buahan. Buah-buah ini lebih baik dikunyah pelan-pelan sampai halus. Tetapi kalau karena selama puasa kan kita sekitar 11 sampai 14 jam tidak makan dan tidak minum, sehingga kita harus pelan-pelan memasukkan makanan pertama waktu kita berbuka puasa. Kalau tidak sanggup untuk mengunyah dengan halus, maka di blender pun tidak apa-apa. Jadi dianjurkan untuk di blender, tapi bukan di jus yang disaring. Jadi seratnya tidak dibuang. Jadi dihaluskan saja buah-buahan ini. Setelah itu minum. Setelah makan buah tadi, minum dulu. Selama bulan Ramadan, maka disarankan untuk minum secukupnya, yang biasanya kita minum selama 24 jam. Ya, dikurangi tidur lah. Nah, ini kita punya waktu cuma malam hari. Jadi sebaiknya di malam hari itulah kita memenuhi minum. Sedapat mungkin sekitar 6 sampai 8 gelas kita bisa minum selama semalaman. Manfaat dari minum ini adalah mengurangi dehidrasi tentu saja, dan saat puasa tidak cepat haus. Kemudian membilas hasil pemecahan lemak yang tadi kita bicarakan, yang ada dalam tubuh kita, dibilas, termasuk racun-racun dalam tubuh bisa dibilas dan dialirkan ke dalam ginjal, dikeluarkan melalui urin. Itu memerlukan air. Kemudian juga mencegah cepat lelah dan sakit kepala. Karena kadang-kadang orang berpuasa sering cepat lelah dan sakit kepala. Tetapi kalau hidrasinya cukup, maka ini bisa dicegah dengan minum. Juga batuk dan pilek, ini kadang-kadang suka terjadi juga karena kurang minum. Jadi gampang batuk dan gampang pilek, apalagi di masa pandemi seperti ini. Nah, ada yang perlu dihindari. Ada kebiasaan untuk berbuka puasa terutama di daerah yang panas dengan es. Mungkin es teh kalau di gambar ini. Kemudian es buah, es apapun itu yang suhunya sangat dingin. Nah, kenapa dihindari? Karena tubuh kita selalu berusaha untuk menetralkan suhu dari makanan yang masuk ke dalam tubuh kita. Baik yang panas sekali maupun yang dingin sekali. Jadi kalau kita setelah seharian kita tidak makan dan tidak minum, tiba-tiba kita minum es, maka tubuh ini perlu kerja keras untuk menghangatkan es tadi. Nah, kerja keras ini mengakibatkan, jadi kita mengeluarkan cairan-cairan, lendir-lendir di dalam kerongkongan kita, di dalam mulut dan kerongkongan kita, yang bisa menurunkan malah ketahanannya terhadap penyakit. Jadi ini juga yang bisa mengakibatkan gampang sakit tenggorokan, gampang batuk, gampang pilek, dan selanjutnya. Termasuk juga tidak menghindari banyak gorengan. Ini sering-sering. Ini terutama di Bandung. Saya tidak tahu kalau di Bali,
Kalau berbuka puasa, kalau di Bandung ini favoritnya adalah makan gorengan pas buka puasa. Jadi meskipun sekarang minyak mahal, tetapi tetap saja sudah menjadi kebiasaan makan gorengan banyak begitu. Nah, sama juga karena gorengan ini mengandung lemak yang banyak, lemak yang banyak, minyak sedangkan di mukosa mulut dan kerongkongan kita ini harus mengeluarkan air. Jadi sama kerja kerasnya tinggi sehingga daya tahannya bisa turun, juga mengakibatkan banyak sakit nantinya. Jadi lebih baik dihindari. Setelah itu tidak langsung makan yang lengkap, tetapi perut perlu istirahat sejenak saja. Nah, digunakan kesempatan ini untuk sholat maghrib dulu. Biasanya bapak-bapak akan ke masjid untuk sholat berjamaah dan ibu dan anak-anak yang masih kecil sholat di rumah. Nah, lambung ini diharapkan kalau sudah diistirahatkan sejenak maka akan siap untuk menghasilkan enzim, zat pencernaan, serta melapisi dindingnya dengan cairan pelindung dari kerusakan sel. Sehingga kalau masuk makanan berikutnya siap untuk menyerap zat-zat gizi dengan baik dan melindungi dari sel dari kerusakan-kerusakan akibat gesekan-gesekan makanan. Nah, setelah itu barulah makan bergizi yang lengkap. Ini memang harus lengkap. Kenapa harus lengkap? Karena kita sangat membutuhkan banyak sekali zat gizi yang lengkap. Nah, cara mudahnya untuk kita punya gizi seimbang. Jadi ada nasi, misalnya singkong, ubi, kentang, atau yang lainnya. Kemudian lauk nabati yang banyak mengandung protein nabati, misalnya kacang-kacangan, tahu atau tempe, dan seterusnya. Kemudian lauk hewani, ini boleh dipilih antara telur atau ikan, atau ayam atau daging merah, tetapi itu skalanya prioritas. Jadi telur boleh dimakan tiap hari. Ikan bisa 2-3 kali seminggu, ayam 2 kali seminggu, dan daging sebaiknya paling sering, daging merah maksudnya paling sering seminggu sekali. Dan jangan lupa tetap minum setelah makan. Nah, kalau ibu dan bapak lansia dapat diberi tambahan susu. Karena susu dapat menambah zat gizi dan hidrasi tadi, menambah cairan dalam tubuh. Nah, tentu saja ini untuk mereka yang cocok dengan susu. Jadi susunya susu yang cocok. Kadang-kadang bapak ibu yang minum susu bisa mual atau melibatkan diare. Tetapi di sisi lain ada juga yang tidak sampai diare, hanya lebih gampang buang air. Jadi konsistensi buang air di sana lebih lunak. Nah, ini juga kadang membantu, karena kadang-kadang ada komplikasi, tidak bisa buang air besar. Jadi minum susu kadang-kadang membantu untuk melunakkan buang air besar sehingga lancar buang air besar. Nah, zat gizi yang penting untuk memperlambat demensia ini banyak disebut adalah vitamin B6 dan B12, kemudian vitamin C, vitamin E, dan omega 3. Ini dapat kita penuhi asupannya dari makanan tentu saja. Tetapi kalau kita sampai nggak ketemu atau nggak enak makannya dan sebagainya, terhambat dari makanan, maka kita bisa masukkan suplemen. Bagaimana dengan vitamin B6 dan B12? Ini ada dalam susu dan ikan-ikanan yang dari laut dalam, misalnya tuna, salmon. Kemudian dari telur juga ada, daging sapi ada, daging ayam ada. Dari kacang-kacangan, kacang hijau, kacang tanah, kacang kedelai, kacang merah, dan seterusnya. Tetapi ada catatan di sini bahwa sumber-sumber makanan ini juga merupakan sumber protein. Nah, sumber protein ini juga dapat sebenarnya membantu memulihkan keteraturan dalam tubuh kita, tetapi ada syaratnya, yaitu fungsi ginjal masih harus bagus. Kalau fungsi ginjal sudah terganggu, maka sebetulnya sumber-sumber makanan protein ini harus dibatasi. Itu nanti bisa dikonsultasikan dengan dokternya. Nah, bagaimana dengan vitamin C? Vitamin C kita sudah banyak ketahui bahwa vitamin C ini dari sumbernya dari buah-buahan dan sayuran yang segar. Jadi kalau di negara kita banyak buah jambu ya, jadi ini asik sekali. Kita bisa memperoleh vitamin
vitamin C dari buah jambu, itu juara pertamanya. Juara keduanya sebenarnya cabai, tapi jangan ya Bapak Ibu, mungkin nanti akan kepedesan nanti, jadi malah mengganggu pencernaan yang lain. Kemudian jeruk-jerukan, utamakan makan buah yang sudah masak, artinya jangan asam. Jadi utamakan yang manis aja buahnya. Nah, vitamin E juga kita perlukan. Vitamin E ini selalu ada dalam minyak-minyak nabati. Kemudian dari kacang, kuaci, dari alpukat, kacang tanah, dan toge. Nah, ini bisa dipilih untuk memenuhi kebutuhan vitamin E lansia. Omega 3 ini adalah sejenis minyak lemak yang esensial, artinya tidak bisa dibuat oleh tubuh kita. Jenis minyak yang lain bisa kita buat di dalam tubuh kita, tetapi hanya omega 3 dan omega 6 yang harus diperoleh dari luar, dari makanan. Terutama diperoleh dari ikan laut dalam. Kalau di negara kita mungkin tongkol, ikan kembung, ikan gabus, ikan cakalang, ikan tuna, ikan salmon gitu. Ini sebenarnya cukup dikonsumsi 2-3 kali seminggu saja, tidak perlu tiap hari. Nah, ini juga kalau tidak bisa dipenuhi, maka kita bisa pilihannya adalah memakan suplemen kapsul omega 3 sekitar 1000 mg per hari atau 1 gram per hari. Biasanya kapsulnya agak lonjong. Ada kapsul yang agak bulat, itu biasanya 500 mg. Yang harus dibatasi rupanya ada juga. Jadi setelah usia di atas 60-an, kita sebenarnya sih dari mulai di atas 40-an, sebaiknya sudah dikurangi mentega dan margarin. Jadi untuk yang memerlukan lemak, mentega dan margarin bisa diganti dengan minyak yang lebih bagus, yaitu minyak zaitun. Dengan catatan minyak zaitun ini tidak boleh dipanaskan, digoreng ataupun dibakar, karena di atas 190 derajat Celcius dia akan berubah jadi minyak trans, sayang sekali. Jadi dipakai untuk dressing misalnya atau yang lainnya. Kemudian keju dan daging merah juga paling banyak 1 kali saja per minggu. Makanan yang digoreng tadi kita sudah bahas, itu juga harus kita batasi, terutama yang digorengnya lama, deep fried. Kemudian pastries dan makanan bergula. Jadi contohnya donat, cookies, brownies, cake, es krim. Oh banyak banget yang biasanya kita lihatnya aja udah pengen makanan-makanan ini. Jadi memang makanan ini dihindari. Ini sebetulnya adalah pembatasan juga yang memang diteliti oleh peneliti-peneliti demensia dan Alzheimer yang disebut dengan Mediterranean DASH diet ya. Jadi kombinasi Mediterranean DASH diet. Jadi ini makanan-makanan yang dihindari. Kalau yang dimakan sih yang tadi itu. Jadi banyak sayur dan buah. Tapi tentu saja kita harus lengkapi dengan komposisi yang tadi kita sudah bicarakan. Berikutnya harus sahur. Jadi mereka yang melakukan puasa harus sahur. Di dalam sahur ini memang ada perintahnya. Jadi sebetulnya wajib untuk sahur. Makan sahurlah kalian, karena sesungguhnya dalam makan sahur itu ada keberkahan. Nah, memang betul, sahur ini sama posisinya seperti breakfast, seperti sarapan. Jadi apa yang kita makan itu adalah sumber energi untuk hari itu. Jadi kita mesti makan di sahur, karena kalau untuk puasa kita makan sebelum terbit fajar. Jadi setelah terbit fajar stop sahur. Nah, makanan sahur juga harus lengkap. Harus lengkap tadi kita sudah bicarakan, makanan itu harus terdiri dari makanan pokok, kemudian ada protein, sumber lauk protein hewani, kemudian sumber lauk nabati, dan ada sayuran yang dimakan. Dan kalau memang perlu tambahan energi, misalnya orang-orang yang kurang asupan makanan atau memang sudah kurus, dapat ditambah lagi dengan susu. Ini juga menambah zat gizi yang tadi mungkin kurang diasup. Nah, tidak lupa olahraga. Tadi juga sudah dibahas bagaimana cara-cara berolahraga pada lansia. Nah, untuk lansia yang berpuasa, olahraga ini dianjurkan untuk dilakukan di jam 4 sore hari. Jadi sekitar 11 jam setelah berpuasa. Jadi biasanya kita puasa itu 4:30 berhenti sahur, jadi mulainya 4:30. Jadi sekitar 11 jam itu semua gula dan simpanan-simpanan gula glikogen dalam otot, dalam hati kita tuh sudah habis untuk energi di hari itu.
Nah, kok kita olahraganya malah pas cadangan gula habis? Ya, karena di saat itulah kita akan membakar lemak. Lemak yang kelebihan akan dibakar. Kita tidak mengharapkan otot yang dibakar, karena kayak otot pun bisa dibakar untuk menjadi sumber energi. Nah, caranya adalah dengan olahraga dengan intensitas yang ringan, tetapi waktu yang cukup. Jadi olahraga pun dapat membakar lemak, kemudian dapat menambah refresh, jadi lebih segar dan menambah energi. Yang udah lemes itu di jam 4, kemudian olahraga ringan. Nah, ini lebih segar lagi untuk sampai ke maghrib nanti pas berbuka puasa. Nah, tentu perlu dibantu juga untuk mereka yang demensia oleh caregiver-nya, oleh anak-anaknya misalnya, dan ini akan menambah nilai bagi mereka yang membantu orang dengan demensia tentu pada bulan Ramadan. Demikian, terima kasih Dr. Lucy sebagai moderator. Saya mohon maaf jika ada kekurangan. Saya izin untuk stop screen. Ya, terima kasih Dokter Yeni. Wah, paparan yang bagus sekali ya. Jadi mau berbuka puasa harus diawali dulu dengan makan buah-buahan ya, yang harus dikunyah pelan-pelan. Betul. Hari minum es, katanya gorengan ya, dan yang dingin-dingin ya. Ya. Ya, dengan sharingnya tadi dari Dokter Yeni bisa berpuasa sampai selesai ya. Oke, nah. Terima kasih Dokter Yeni. Terima kasih. Nah, sebelum kita masuk ke dalam tanya jawab, ini sudah ya. Tetapi kita berfoto dulu bersama ya. Silakan nanti kameranya kalau bisa di on dulu semua supaya nanti bulan merecord ini. Siap dokter. Saya jilbaban dulu ini. Yang gelis. Biasa dok, kalau hari Minggu punya anak kecil, domestik dok. Pekerjaan domestik. Iya. Kakak ibu, bapak ibu semua, terima kasih sudah bergabung di hari Minggu yang meskipun kelabu, masih ngantuk, tapi alhamdulillah ya dok, banyak sekali yang sudah bisa bergabung. Dokter Yani terima kasih untuk share materinya, sangat bermanfaat, mudah-mudahan bisa diaplikasikan dan diterapkan oleh para caregiver, juga para keluarga di seluruh peserta yang hadir saat ini. Baik, Mbak Feby, Mas Fajar boleh bantu capture juga untuk screen-nya, Dr. Yus. Oke. Opin, Dr. Novelin. Kita mulai dari. Kita foto dulu. Ya, kita mulai dari yang pertama ya. 1, 2, ini ada 2 slide. 1, 2, 3. Oke, selanjutnya. Nah, yang kedua. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Kembali kepada Mbak Ulan. Iya. Sebelum kita melanjutkan ke sesi Q&A, ada teman kita, terima kasih untuk Mas Fajar dari KICC yang bantu acara hari ini dan PeptiBrain untuk bisa memutarkan video sebelum sesi pertanyaan dimulai. Silakan Mas Fajar. Iya, Dokter Luciana, silakan ambil kendali kembali untuk sesi acara Q&A-nya. Teman-teman kita di Bali, kakak-kakak saya di Bali, katanya terima kasih masih bergabung. Jadi ngiler pengen ke Bali ya habis pandemi ini, ngelihat Coffee Club di Dokter Teguh, Dokter Satria. Habisin Pak, belum makan.
Dokter Lucy, boleh Ya, dilanjutkan kembali? Mangga dok, silakan dok. kita sudah dengarkan ya ketiga dari pembicara dan juga presentasi dan kegiatan-kegiatannya ya. Nah, kita akan masuk ke dalam acara Q&A untuk semuanya ya. Saya akan bacakan dari chat dulu, nanti kalau yang dari chat sudah habis, ingin bertanya langsung silakan ya. Oke, dari yang pertama nih, dari Pak Kiki, Bu Kiki ya, punten nih kalau salah. Apa ada cara latihan apa yang bisa mencegah demensia? Kemudian apa Hofi Club ada rencana buka di kota lain? Andai lagi ke Bali mampir ke Hofi Club apa bisa dadakan? Biayanya berapa? Wah, ini mungkin pertanyaannya kepada Kak Cok dengan Dokter Teguh ya, silakan. Terdengar suara saya? Silakan. Siap, dokter. Ya, kata Dokter Teguh dulu nih, jawab. Iya. Mungkin nanti Kak Cok yang menambahkan. Jadi untuk pertanyaan dari mana tadi Dokter Lucy, dari Bu Kiki ya? Ibu Kiki atau Pak Kiki nih, saya Jadi maaf nih. Jadi latihan untuk mencegah demensia itu ada, apa yang juga disampaikan oleh Bu Cok juga sebelumnya di presentasi, tapi memang ini latihannya itu akan disesuaikan juga untuk masing-masing masing-masing senior, baik itu yang masih aktif maupun yang sudah ya ini mencegah demensia. Tapi kalaupun sudah terjadi demensia, kita juga mesti punya latihannya, jangan sampai itu terjadi perburukan yang progresif. Jadi latihan-latihannya ya seperti tadi, wellness trail yang mengandung fisik rehabilitasi, kemudian juga ada exercise rehabilitasi, itu yang bisa dilakukan untuk mencegah demensia. Mungkin dari saya itu, Dr. Lucy, dari Bu Cok mungkin. Silakan Bu Cok atau Kak Cok. Ini ditanya nih, apa rencana buka di kota-kota lain nih? Kalau Bali boleh mampir nggak? Oh ya, itu mungkin dari saya sekalian, bahwa kami Hopi Club Bali ini kan berdiri 2 tahun yang lalu, 7 November 2019, jadi berapa bulan sebelum pandemi, hampir 2 tahun lebih. Tapi ya syukur tadi juga saya sempat berbincang dengan Dr. Yustiana bahwa kami masih tetap menerima senior baik yang aktif maupun ODD sampai saat ini. Kemudian juga ada kunjungan dari berbagai instansi ke tempat kami. Ya, ini mungkin tadi disampaikan oleh Bu Cok, dengan meningkatnya usia harapan hidup di Indonesia, tentunya kebutuhan aktivitas tempat untuk beraktivitasnya para senior ini akan lebih banyak diminati. Jadi kemarin dari beberapa kunjungan ada dari Lombok, Dok, yang ingin membuka juga semacam Hopi Club di Lombok. Kemudian juga kami memang di awalnya mungkin di Pulau Jawa juga, tapi mungkin ya mudah-mudahan kita berdoa bersama-sama biar ini segera terwujud, karena beberapa dari senior yang tinggal di Pulau Jawa ingin pindah ke Bali, Dok. Jadi ingin beli rumah atau pindah rumah ke Bali. Kemudian beliau menanyakan apakah ada tempat beliau rekomendasi dari Hopi yang tempatnya di Jawa. Ya tentunya saya belum tahu itu, tapi yang jelas kami punya rencana juga untuk mengembangkannya ke sana. Terus untuk kunjungannya kami sangat welcome sekali, Dok. Bila ingin berkunjung kepada Hopi Club, enggak masalah dadakan, karena kami bukanya dari Senin sampai Minggu. Dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore, kecuali Sabtu dan Minggu sampai jam 1 siang. Kami welcome terbuka. Mungkin hanya untuk studi, tentunya itu mengajukan permohonan.
yang tentunya nanti akan kami confirm kembali. Ya, terima kasih Dok. Terima kasih Pak Dokter Teguh. Ada yang belum terjawab nih, biayanya berapa katanya? Kalau berkunjung per orang ingin mengetahui tentang fasilitas Shopee, kami memang tidak memungut biaya Dok, jadi free. Tapi kalau berkunjung dalam hal ini studi yang tentunya akan memakai trial, itu nanti akan kami koordinasikan dengan bagian diklat dan HRD Dok. Oke, terima kasih. Nanti kalau yang minat kontak saja Dokter Teguh ya. Tadi Oke, sudah silakan. teleponnya. Masih dari Pak Kiki. Apa kelebihan elderly dan dementia care dari Finlandia dibanding negara-negara lain yang bisa kita tiru di sini? Sama nih dari Pak Kiki atau Bu Kiki dulu nih. Mungkin ada Pak Kikinya atau Ibu Kikinya nih yang ingin bertanya langsung, silakan. Ya, mungkin raise hand ya biar kita kenal. Iya, silakan Ya. raise hand. Halo Ibu, halo. Oh, silakan. Halo, selamat pagi Bu, selamat pagi Bapak. Menjelang siang kalau di sini. Saya mau menanyakan, saya kan di sini sekolah Ibu Kiki. Oh, maksud saya Ibu Kiki dulu nih ya. Oke. Katanya ini dulu Bu Kiki. Ada Bu Kiki? Kalau tidak ada, udah bacakan yang tadi saja Pak Dokter Teguh, silakan dijawab. Ya, tadi apakah kelebihannya Finlandia Hopi Club? Ya, sebenarnya masing-masing punya kelebihan dan keunikannya. Jadi kalau Hopi Club, Hopi Care di Finlandia kan memang sudah 30 tahun lebih berkecimpung dalam hal elderly care. Jadi mereka perusahaan tadinya perusahaan keluarga sampai akhirnya berkembang sampai 30 tahun lebih, dan mereka juga punya program yang terstruktur dan terstandar sehingga mereka juga mendapatkan sertifikasi dari ISO. Kemudian kalau kami karena baru 2 tahun ini, tentunya program aktivitas yang kami jalankan mengacu kepada Finland. Tentunya kita juga mungkin jangan berkecil hati, kita juga punya kelebihan, terutama kami di Bali ini dengan destinasi wisatanya yang mungkin Gubernur Bali juga dari sebelum-sebelumnya untuk ajak Bali, jadi budaya Bali itu juga menjadi suatu kelebihan. Demikian Dok. Ya, terima kasih Dokter Teguh. Bali memang menjadi tempat wisata dan tujuan yang sangat menarik dan menyenangkan ya, tinggal di Bali ya. Mudah-mudahan kita juga bisa mempunyai tempat di Bali ya. Oke, kita pertanyaan dari chat dulu ya Bu Prapti nanti ya. Ini dari Pak Robia. Pak Robia ya. Bapak atau Ibu nih, sorry ya, enggak lagi ya. Hai Dokter Luciana, saya Robia dari Singapura. Wah, dari Singapura nih, ikut serta juga di dalam webinar ini. Terima kasih untuk kesertaannya. Mudah-mudahan nanti kita bisa berkolaborasi juga dengan yang di Singapura nih ya. Mau tanya, bagaimana cara mengatasi orang yang mengalami demensia dengan gundah gelisah? Wah, silakan nih Pak Dokter Teguh juga nih. Pengalaman menghadapi orang dengan gundah gelisah. Ya, terima kasih Ibu ya, Ibu Robia, Bapak-bapak. Jadi mungkin nanti bisa dibantu dengan teman sejawat lainnya. Jadi pengalaman kami di Hopi Club dengan orang demensia juga ada perubahan perilakunya seperti gundah atau gelisah itu ada. Tentunya ini kami berkolaborasi dengan spesialis yang tadi kami sampaikan bahwa Hopi Club di Bali ini berbasis di backup oleh hospital, sehingga dalam hal ini treatmentnya juga kami berkonsultasi kepada dokter spesialis. Mungkin untuk terapi daripada ODD ini kombinasi antara farmakologi dan non farmakologinya. Kalau ODD itu sudah mendapatkan
penanganan baik dari psikiater ataupun neurolog atau penyakit dalam, itu kami lanjutkan dengan obat-obatannya supaya tidak menimbulkan gaduh gelisahnya di tempat beraktivitas. Tapi kalau tidak, kami prinsipnya di Hopi Club ini memang tidak menggunakan obat-obatan dalam hal menangani orang dengan demensia, kecuali memang ODD sudah mendapatkan penanganan daripada dokter spesialis. Jadi kami berupaya mengalihkannya. Kalau memang itu gaduh gelisah, ya ini di sini merupakan suatu tantangan dari caregiver. Jadi ide-ide kreatifnya harus terus ditingkatkan. Jadi masing-masing caregiver itu tentu berbeda-beda juga dalam hal penanganannya, seperti itu. Nanti mungkin lebih ininya banyak di lapangannya, Dok, bagaimana cara penanganan tersebut. Ya, terima kasih Dokter Teguh ya, itu sudah lengkap ya, ada farmakologi dan non-farmakologi. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Singapura nih. Saya di Anggraini dari Singapura. Bagaimana cara mengatasi demensia yang susah untuk beradaptasi dengan orang sekeliling? Mereka lebih suka tidur sampai tidak mau makan dan beraktivitas lainnya. Terima kasih. Nah, ini Dokter Teguh lagi nih ya. Iya. Izin Dok, jika Dokter Teguh kewalahan mungkin bisa dibantu sama Dokter Novelin atau Dokter Yustiani ya Dok. Ya, Dibantu Dokter Novelin dari Bandung. Apa-apa dari pengalaman saya juga, nanti mungkin bisa ditambahkan lagi. Selama 2 tahun kami beroperasional menangani orang dengan demensia yang tadi ditanyakan oleh Ibu Sri Anggreni ini. Pas sekali, ini kebetulan member dari Hopi Club ini dirujuk oleh ALSI Korwil Bali, oleh Bu Intan. Jadi beliau seperti yang disampaikan Bu Sri Anggreni ya. Jadi beliau itu awalnya datang ke Hopi, tidur, ngantuk, tidak bergairah, kemudian didampingi oleh caregivernya atau perawat dari rumah untuk bisa menyuapi, karena seperti tadi untuk orang baru beliau tidak mau kenal, tidak mau bergabung. Tapi setelah 2 bulan kita melakukan treatment dengan berbagai aktivitas yang ada di Hopi, member tersebut, ODD tersebut bisa akhirnya ditinggal oleh perawatnya, bisa mandiri makan, untuk ADL-nya bisa mandiri. Bahkan yang tadinya malas beraktivitas sekarang sudah rajin beraktivitas. Salah satunya melakukan latihan olahraga badminton, karena ODD tersebut dulunya adalah pemain badminton juga, hobi badminton. Jadi waktu datang untuk pegang raketnya saja sudah gemeter, tremor, bahkan jatuh karena keseimbangannya. Tapi sekarang untuk melawan caregiver yang ada di tempat kami ini, kami yang kewalahan karena beliau lebih cekat, lebih fokus seperti itu. Jadi setelah 6 bulan bergabung dengan Hopi Club, ya syukur ODD mengalami perubahan yang lebih baik. Waduh, luar biasa ya. Oke, sekarang kesempatan kita berikan kepada Ibu Prapti dulu ya. Silakan Bu Prapti. Saya menunggu-nunggu nih. Nanti baru pertanyaan selanjutnya ya. Saya sudah itu Bu, saya sudah chat di chat itu. Oke, saya lanjutkan di chatnya dulu ya kalau begitu. Nah, Dok, jika yang berpuasa cenderung gulanya tinggi, ada tantangan makanan khusus. Kan biasa buka dengan yang manis-manis dulu. Pernah banyak makan kurma, gula malah naik. Apa kurmanya kebanyakan? Berapa jumlah kurma yang aman buat yang gulanya nggak stabil? Wah, ini pertanyaan untuk Dokter Yeni. Silakan Dokter. Baik, Dokter Luciana, terima kasih. Dari Bu Kiki kayaknya ya. Anggap aja ya, Bu Kiki. Iya, puasa yang gulanya cenderung tinggi ya. Untuk yang cenderung tinggi, bahkan untuk diabetes, sebenarnya satu hal. Jadi kita selama ini sering agak-agak keracunan iklan. Bukalah dengan yang manis-manis, nggak gitu juga. Jadi itu nggak ada teksnya, aturannya begitu, buka yang manis. Tetapi memang buka yang tadi itu, buka dengan buah.
Memang di Arab buahnya adalah kurma. Di kita pakailah buah kita, gitu kan. Nah, jadi memang buah cari yang manis yang sudah masak tadi. Jangan jadi yang masih mentah, yang masih asam, masih sepet seperti itu. Jadi makan yang sudah manis. Jadi agak disambungkan gitu ya dengan buka yang manis. Jadi memang jangan berbuka dengan gula. Jadi minum manis gitu misalnya teh manis gitu. Jangan pakai gula. Gula-gulaan itu gula merah, gula putih, madu, manis, permen, enggak. Jadi untuk yang cenderung gulanya tinggi itu enggak pakai. Jadi kalau mau minum ya jangan pakai gula. Kemudian makan buah tetap enggak apa-apa. Nah, buah sebenarnya ada ukurannya. Jadi untuk rata-rata tinggi kita ya 150, 60 mungkin gitu. Buahnya sekitar sekilo dibagi 5 sampai 7. Jadi 150 sampai 200 gram, 1,5 sampai 2 on aja. Jadi memang nggak perlu kebanyakan gitu, karena kebanyakan juga ada gulanya dalam buah itu. Jadi segitu cukup. Jadi kapan ya? Sekilo bagi 5, Dok. Per hari Jadi, itu ya, Dok? Sekali makan. Nah, jadi misalnya kita makan apa ya? Apel yang sekilonya ada 5 mungkin yang sedang lah ya, nggak terlalu besar. Ya, kalau misalnya mangga sekilonya ada 2 kali ya, mangga manis itu gede-gede gitu kan. Ya kita makannya 1 pipi aja gitu. Jadi nanti kalau kita makan lagi lebih berbagi dengan yang lain. Jadi memang makan buah tetapi memang ada ukurannya juga. Jadi kalau gula stop sama sekali, termasuk kental manisnya juga gitu ya. Nah, dalam hal ini puasa sering makan kurma. Memang ceritanya mengikuti hadis begitu ya, biasanya begitu, sunnah disebutnya. Nah, apa ya nggak apa-apa, tetapi itu kan dianggap sebagai buah. Jadi ada ukurannya juga. Nah, masalahnya kurma yang sampai di kita sudah kurma kering, bukan kurma yang basah lagi. Karena memang itu cepet banget jadi kering kurma itu. Nah, jadi airnya sudah banyak berkurang sehingga kita nggak bisa ukur tadi 150 sampai 2 on. Jadi sekali makan, apalagi yang udah cenderung untuk naik gula darahnya, sekali makan kurma paling 3. Dan itu nggak ditambah lagi dengan buah yang lain. Jadi 3 buah kurma aja. 3 buah kurma ikunya yang manis, dan jangan lupa minum. Jadi diencerkan gitu konsentrasi gula dalam kurma tersebut. Yang pantangan untuk diabetes maupun yang gulanya cenderung tinggi, tentu saja itu tadi gula-gulaan dan makanan yang bentuknya sudah tepung. Jadi karena bentuknya sudah tepung itu gampang masuk ke dalam pencernaan, terus lebih cepat diserap dan lebih cepat jadi gula. Dan tentu saja ini kombinasi ya, jadi bukan hanya makanan pantangan, tapi harus olahraga tadi, dan makanan yang lain harus lengkap, termasuk serat. Demikian barangkali Dr. Lucy. Ya, terima kasih Dr. Yeni. Kurmanya jangan banyak-banyak ya, 3. Jangan banyak juga. Gula juga, madu juga ya, hati-hati. Iya. Kecenderungan kadar gulanya naik ya. Nah, ada yang lain nih Dr. Yeni. Dari Ibu Ari kali. Ibu Ari Kumarawati ya. Mau tanya dari Bali nih, dari Bali. Mau tanya Dok, apa ada perbedaan atau perubahan komponen zat gizi buah yang dimakan langsung atau dibuat jus, contohnya pepaya atau buah naga. Jadi perbedaan mungkin maksudnya yang dimakan langsung dengan jus ya. Buat jus begitu ya. Baik Dr. Lucy. Terima kasih pertanyaannya Bu Ari. Iya, jadi kalau kita buat jus, mungkin dalam ini pure jus itu maksudnya gitu ya, pakai juicer yang ampasnya dibuang. Ya tentu saja ampas ini isinya adalah serat yang tidak larut kita sebutnya. Jadi serat makanan yang tidak larut. Dia sebenarnya bukan zat gizi, tetapi dia sangat penting untuk tubuh kita. Jadi gunanya si serat tidak larut ini adalah melancarkan pencernaan. Dia di dalam pencernaan kita itu akan bergabung dengan air, dia akan mengumpulkan air di serat itu dan mengumpulkan sisa-sisa makanan. Kemudian seperti kalau kita pernah lihat kain-kain yang tergulung dalam mesin cuci. Nah, itu menggulung begitu, jadi membuat masanya feses kita menjadi penuh gitu, menjadi terkumpul, sehingga yang nyisa-nyisa di sela-sela usus itu diambil-ambil. Jadi kayak sapu gitu, si serat
tidak larut ini. Jadi kan bersih ususnya. Nah, terus dan lebih mudah untuk buang air besar. Ini serat tidak larut. Jadi sebenarnya itu juga penting. Dan serat tidak larut juga nanti akan dimakan oleh flora normal di usus kita yang di usus besar, dan itu juga bermanfaat untuk kesehatan usus besar. Jadi sepanjang saluran pencernaan sebetulnya serat itu penting. Begitu barangkali Bu Ari. Ya, terima kasih Dokter Yeni ya. Jadi Baik, ya. maupun di kunyah, yang penting seratnya kita harus Tetap dimakan. juga gitu ya. Betul. Oke, kembali untuk Dokter Yeni dari Dokter Yustiani sepertinya ya. Iya, Dokter Yustiani. Apakah protein yang dikonsumsi itu bisa tiap hari ada protein? Misalnya telur tiap hari, ikan 3 kali, daging 1 kali, ayam 2 kali. Itu untuk 1 minggu hanya 1 macam protein atau bisa dicampur nih tiap hari proteinnya macam-macam misalnya begitu. Baik ya, maaf saya tadi kurang rinci menerangkannya. Betul, saya tadi menerangkan tentang 1 minggu. Padahal sebetulnya setiap kali makan kita memang harus selalu ada protein, baik protein hewani maupun protein nabati. Misalnya nih kita makan, kalau dalam puasa kita makan bukanya pakai telur. Jadi nasi, telur, kemudian ada tempe, misalnya ada sayuran. Nah, nanti sahur nggak harus telur lagi. Jadi misalnya pakai ayam misalnya atau ikan, demikian. Demikian juga kalau di luar puasa kita juga boleh sehari itu makan, setiap kali makan harus ada proteinnya, dan setiap protein sehari itu bisa berganti-ganti atau mau sama aja nggak apa-apa. Yang itu tadi. Jadi misalnya mau telur, jadi makan pagi, siang, sore makan telur nggak apa-apa. Tetapi memang si kuning telur ini mengandung kolesterol yang cukup untuk sehari. Satu kuning telur itu cukup untuk sehari. Artinya kalau pagi sarapan kita makan pakai kuning telur sama putihnya, kemudian siang kita mau telur lagi, cuma putihnya aja 2. Sore kita mau makan telur lagi, putihnya aja 2. Demikian barangkali jawabannya Dokter Yustiani. Terima kasih. Terima kasih Dokter Yeni. Wah, ini masih Dokter Yeni lagi nih. Saya ingin bertanya kepada Dokter Yeni. Di Bali banyak sekali menggunakan minyak kelapa untuk masak. Apakah ada informasi dari penelitian-penelitian yang ada tentang manfaat dari minyak kelapa, bukan sawit? Apakah mungkin bisa digunakan sebagai substitusi minyak zaitun yang relatif lebih mahal di Indonesia? Ya, Dokter Yeni. Baik. Terima kasih Dokter Luciana. Terima kasih Bu Tania Setiadi. Saya kebetulan juga waktu tesis penelitian tentang minyak kelapa. Jadi terima kasih sekali untuk concernnya terhadap minyak kelapa ini, saya selalu senang. Jadi kemarin anak saya juga dari Gorontalo berapa bulan di sana juga memakai minyak kelapa. Jadi makanannya bahkan cenderung bau kelapa gitu ya. Jadi minyak kelapa ini jauh lebih baik daripada minyak yang lainnya. Bahkan minyak sawit ya. Jadi kita kan mungkin sebelum ada era industri kelapa sawit, kita semua pakai minyak kelapa malah ya. Nah, dari saat itu sebenarnya begitu pindah ke minyak sawit, ini agak naik kejadian sakit jantung, pembuluh darah gitu, tensi, kolesterol dan seterusnya. Nah, kenapa begitu? Karena di penelitian minyak kelapa ini lebih banyak mengandung medium chain triglyceride. Jadi lemaknya ini medium, nggak panjang. Jadi kalau medium itu metabolismenya memecahnya itu nggak lama, jadi lebih cepat. Kalau rantainya panjang, lama, jadi kayak berat gitu badan untuk memetabolismenya. Selain itu, karena dia pendek, dia sebenarnya minyak jenuh. Jadi MCT ini sebenarnya minyak jenuh, tidak mengandung ikatan ganda. Nah, makanya dia tahan terhadap panas. Makanya dia paling baik untuk menggoreng. Kita kebanyakan makanan kita digoreng kalau pakai minyak gitu kan ya, nggak untuk dikucur-kucur di dressing salad, itu kayak nggak biasa gitu ya di negara kita mah ya. Si minyak kelapa ini kalau digoreng atau dibakar atau pokoknya pemanasan yang tinggi, dia tahan di atas 190 derajat biasanya. Ikatan ganda ini akan berubah menjadi minyak trans. Minyak trans itu yang justru berbahaya untuk jantung. Nah, minyak kelapa ini juga karena tadi medium, tidak terlalu panjang, maka dia lebih gampang menjadi energi. Jadi dia jadi sumber energi dari lemak yang baik. Jadi sebetulnya
kita kalau mengikuti tadi saya menyampaikan bahwa selama ini di penelitian-penelitian untuk menghindari demensia itu minyak diganti dengan minyak yang bagus, yaitu minyak zaitun. Kenapa pakai minyak zaitun? Karena contohnya adalah dari Mediterranean yang di sana memakainya minyak zaitun. Di negara kita jarang menanam minyak zaitun. Di negara kita pakainya minyak kelapa dan justru cocok dengan negara kita, dengan bangsa kita yang biasanya kita pakai untuk jenis-jenis makanan kita. Jadi saya sangat setuju bahwa minyak kelapa justru pakai aja. Nggak usah susah-susah cari minyak zaitun, apalagi untuk menggoreng. Nggak boleh minyak zaitun. Demikian. Terima kasih Bu Tania Setiadi sekali lagi. Wah, terima kasih dokter. Ini Bu Tania beruntung di Bali banyak minyak kelapa. Untung banget, ya. Bagus ya. Nah, silakan nanti pakai, cara penggunaannya tadi sudah dijelaskan ya. Sekarang kita beralih ke Ibu Siti mungkin ya. Dok, bagaimana cara mengatasi lansia dengan demensia yang selalu ingin memberi tetapi selalu ingin dibalas? Singgung riweh saya sebagai riweh ya bahasa Sunda. Udah orang Bali mungkin nggak ngerti dia riweh itu apa ya, repot banget ya. Caregivernya gitu. Dokter Teguh mungkin bisa berbagi pengalaman ini. Ya, Dokter Luciana, saya juga sedikit tahu dikit bahasa Sunda, Dok. Ribet ya, Dok ya. Kebetulan ayah saya dari Ciamis, Jawa Barat, ibu yang dari Bali. Jadi tadi pertanyaan Ibu Siti untuk memberikan ODD yang selalu memberi tapi ingin balas. Sebenarnya ya kita sudah paham bagaimana orang dengan demensia tersebut. Jadi kalaupun ini Bu Siti artinya sudah paham sebetulnya ininya orang demensia. Jadi kalau dia memberi dan selalu ingin balas ya harus kita lakukan juga. Jangan sampai itu menjadi satu masalah yang nanti demensia akan tidak lagi kooperatif dengan kita, jadi tetap harus diberikan. Pengalaman kami di Hopi Club justru dari senior ODD yang bergabung itu sukanya memberi, sudah dibekali oleh anak-anaknya uang bahkan sampai jutaan sudah di tasnya, selalu memberi pada caregiver. Ya tentunya jangan diambil, kita kembalikan lagi. Jadi kalau yang ini kalau dia ingin dibalas ya kita lakukan balas. Ya mungkin dengan apa yang dia beri kita berikan lagi, tapi mungkin teknik komunikasinya yang di sana, Dok. Demikian, Dok. Ya, terima kasih Dokter Teguh. Iya ya, komunikasi yang penting ya, treat yang khusus untuk ODD ini ya. Tapi dengan seringnya berkomunikasi mungkin akan lebih lancar ya, nggak riweh lagi gitu ya. Nah, Ibu Prapti, selanjutnya nih pertanyaan. Saya mau tanya dokter, saya lulusan dari Caregiver Academy Singapura. Wah, luar biasa juga. Apa bisa kerja di Hopi Club? Dan kualifikasi apa saja yang dibutuhkan untuk bekerja di sana selain sertifikat caregiver? Terima kasih Bu. Wah, ini Dokter Teguh lagi nih. Ada calon nih Dokter Teguh yang mau bantu. Silakan. Ya, pertanyaan Bu Prapti juga ada pertanyaan yang lain, Dok. Saya lihat dari Bu Yuliana yang menanyakan bagaimana bisa bergabung dengan Hopi Club Bali. Mereka juga mengikuti pendidikan di luar ya, Dok, di Singapura. Kemudian mereka berasal dari berbagai provinsi di Indonesia. Kami sebenarnya sangat welcome. Jadi kami tadi sampaikan bahwa Hopi Club Bali ini basicnya hospital. Jadi caregiver yang ada saat ini memang berasal dari pendidikan keperawatan, Dok. Jadi keterampilan dan komunikasinya mereka mungkin punya pengalaman seperti itu. Tapi kalau dari di luar keperawatan, kami juga welcome, apalagi yang sudah mendapatkan pendidikan, pelatihan caregiver, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Oke ya. Tidak ada syarat khusus, Dok. Yang penting care pada senior. Nah, itu ya. Jadi kalau punya hati care, silakan nanti bergabung tuh dengan Dokter Teguh, silakan ya. Sama pertanyaannya juga tadi dari Bu Yuliani, kemudian Bu Yulia ya. Nah, sekarang ada dari
Dari siapa ini ya? Kepada semua peserta ingin. Oh ya, ini Dokter Teguh sudah menginformasikan juga alamatnya, lihat di chat ya, di HP-nya itu nanti ya. Ada pertanyaan. Selamat siang dok, saya Kristiadi dari Singapura lagi. Wah luar biasa nih Singapura, mana tertarik dengan ini ya. Izin bertanya dok, bagaimana cara membedakan antara penurunan kesadaran dan delirium pada pasien demensia? Silakan dokter Teguh lagi deh, atau nanti tambahan dari dokter lain. Dari Kristiati Samrowi ya, dari Singapura ini. Jadi delirium itu masuk ke dalam penurunan kesadaran. Jadi penurunan kesadaran itu kita bisa nilai dari tingkat kesadaran yang secara medis kita kenal GCS, Glasgow Coma Scale ya dok, sehingga penurunan delirium itu masuk dalam tingkatan penurunan kesadaran itu. Jadi yang dinilai adalah verbal, bagaimana penglihatan mata, respon dari mata, kemudian verbal dan motorik gerakan. Jadi delirium bagian dari penurunan kesadaran itu sendiri dok. Ya, mungkin dari Dokter Novelin atau Dokter Yus mau menambahkan? Enggak, Dokter Yus. Novelin barangkali, silakan. Oke, kalau dari saya sih mungkin yang dikatakan Dokter Teguh betul ya. Mungkin sedikit yang membedakan, yang agak sulit nanti kalau pada orang demensia, banyak juga yang gaduh gelisah, yang ngambek, yang suka lempar barang, yang suka nggak mau bangun kalau dibangunin, atau malah tidur terus. Kadang-kadang membedakannya dengan yang penurunan kesadaran betul sama orang delirium agak sulit. Memang perlu tenaga medis yang terlatih. Kalau memang caregiver di rumah merasa bingung, kesulitan, udah pernah baca nih, udah pernah ikut webinarnya, ada istilah delirium, ada istilah nggak sadar, bingung cara membedakannya, sebaiknya dibawa ke tenaga kesehatan, ke rumah sakit terdekat atau apa supaya bisa dicek. Biasanya kalau delirium itu ada pemicunya. Entah misalkan dia sedang terkena infeksi, kadang-kadang misalkan infeksi saluran kemih atau kena COVID tuh misalkan banyak orang tua yang tiba-tiba jadi ngaco, ngomongnya ngalor ngidul, ngelantur, nggak mau makan, nggak mau tidur, atau tidur bangunnya keganggu, cuma jerit-jerit, ternyata COVID misalkan. Atau misalkan seperti yang tadi dikatakan Dokter Yeni, di bulan puasa banyak lansia yang dehidrasi. Karena dehidrasi doang pun orang tua bisa jatuh ke dalam kondisi delirium, tidak sadar. Jadi ada banyak hal, banyak faktor yang bisa menyebabkan seorang lansia jatuh ke dalam kondisi delirium. Kalau kita bisa temukan faktor pemicunya dan itu bisa dikoreksi dengan cepat, maka kita bisa menyelamatkan nyawanya lah gitu istilahnya. Jadi memang kalau kita ragu-ragu ini demensianya nggak sih yang bikin dia ngaco begini, atau gara-gara ada delirium nih, jangan-jangan saya pernah dengar ada delirium, bawalah ke rumah sakit, bawalah ke dokter biar cepat terdeteksi kalau ada kelainan seperti tadi. Mungkin begitu. Mungkin Dokter Yus ada tambahan? Ya, saya kira memang delirium itu suatu proses yang bisa terjadi baik pada orang demensia maupun yang normal ya. Nah, tadi biasa ada pemicunya, bisa infeksi, bisa karena dehidrasi, atau bisa karena nyeri. Karena pada orang tua itu kalau infeksi sulit dibedakan ya, karena katanya demamnya juga tidak tinggi biasanya. Nah, tapi kita lihat ada kegelisahan, nah kita harus lihat apakah dia sering jadi buang air kecil atau malah ngompol sedikit-sedikit gitu. Itu mungkin ada infeksi di saluran kemih ya. Terutama pada masa pandemi ini memang COVID ini sangat sekali menimbulkan delirium ya, baik pada yang lansia dan demensia maupun pada yang masih muda pun terjadi. Ya. Jadi biasanya munculnya lebih mendadak, akut ya dari proses yang biasanya. Nah, kemudian tadi kita harus cari pemicunya itu mungkin. Ya. Ya, terima kasih Dokter Novelin, Dokter Yus. Masukan yang ya dari pengalaman-pengalaman nih ya, harus sabar-sabar deh dengan ODD ya. Tetapi mereka tentu saja membutuhkan care lah ya.
Ada pertanyaan terakhir nih mungkin ya. Assalamualaikum, saya dari Singapura dokter, ingin tanya dari Bu Evi ini ya. Apa solusi buat demensia yang hanya mengingat masa lalu, tetapi lupa yang dilakukan hari ini? Wah, ini biasa nih ya. Silakan Dokter Teguh lagi pengalamannya nih Dokter Teguh. Ya mungkin nanti bisa ditambahkan jadi apa namanya kalau ada ODD yang hanya mengingat masa lalu ya memang seperti itulah yang kami alami di Hopi Club. Jadi itu kadang berulang-ulang, mungkin istilahnya seperti kaset yang di rewind ya Dok. Jadi ya bagi seorang caregiver ya memang harus sabar mendengarnya. Kemudian kalaupun dia lupa apa yang dilakukan, kita juga tidak boleh menyalahkan ODD itu. Jadi kita tetap harus memberikan treatment atau aktivitas ini secara rutin, berulang-ulang. Kalaupun dia lupa ya jangan disalahkan. Seperti itu Dok, mungkin ada tambahan dari yang lain. Ya, terima kasih Dokter Teguh. Bisa ditambahkan nih dari Dokter Yus? Dokter Yus? Ya, memang pada demensia itu khasnya cirinya adalah lupa yang baru, nah yang lama dia masih baik ya. Jadi mungkin untuk komunikasi ya dia bicarakan yang lalu-lalu terus ya. Yang baru itu karena dia lupa ya dia nggak pernah ceritakan. Nah mungkin di sini kita bisa alihkan ya, kita bawa cerita yang lama ini ke arah yang baru ya. Misalnya dia selalu cerita dulu di kampungnya di mana suasananya seperti apa. Nah, kita bilang, nah sekarang kan kita sudah ada di Bandung misalnya. Jadi suasananya sudah lain. Nah, itu kita harus mengalihkan mungkin ya. Gimana Dokter Novlin mungkin nambahin? Iya, saya juga setuju sih Dok. Memang ya mengingat yang lalu-lalu itu mah udah ciri khas ya kalau pasien demensia khususnya Alzheimer. Tapi memang kita harus mencoba melihat segala sesuatu dari sisi positifnya. Mungkin terkadang itu bisa jadi senjata buat kita, misalkan contoh untuk lansia yang susah makan, keganggu makannya susah, apalagi bulan puasa, udah mau dia pengen puasa tapi susah nih makan. Tapi dia ingat, coba kita balikin ke masa lalu. Dulu waktu kecil pengennya makan apa, sukanya apa, kita bujuknya dari makanan kesukaan dia di masa lalu. Jadi ada banyak hal yang memang kita bisa coba dari kondisi dia saat ini. Dia ingetnya yang lalu-lalu, dulu sukanya makan apa, dulu sama ibunya dibuatin makanan apa, bisa masak nggak? Ayo coba kita masak bersama. Misalkan kita bisa pakai kondisi dia saat ini untuk salah satu cara mengobati keluhan dia di masa sekarang. Mungkin itu Dok. Ya, terima kasih Dokter Yus, Dokter Novelin. Wah, ini diskusi yang sangat menarik ya hari ini ya, dengan real-real pasiennya nih. Oke, karena waktu juga ya, kita tidak bisa terus ya, mungkin nanti bulan depan kita bisa bertemu lagi. Pertama-tama saya ucapkan kembali terima kasih kepada pengurus ALSI Bandung dan ALSI Bali. Terima kasih juga kepada para narasumber yang sudah membagikan ilmu dan pengalaman yang sangat-sangat berharga. Kepada Kak Cok ya, Cokar Istri Inten Purwaningsih, STMS. Masih coba. Kemudian terima kasih kepada Dr. Satria Teguh Wisesa dari Hopi Club Bali. Juga kepada Dr. Yeni Suhairini, MGC SPGK. Ya, terima kasih juga kepada panitia dan tim IT ALSI Bandung. Wah, pertemuan hari ini demikian menarik ya. Tetapi waktu juga lah yang memisahkan kita. Semoga pertemuan webinar hari ini bermanfaat bagi kita semua. Harapannya Bapak Ibu, teman-teman bisa ikut webinar ALSI yang diadakan setiap bulan, satu kali setiap bulan dengan topik-topik yang menarik dan bermanfaat. Jangan terlewat ya, jangan bosan juga nih ya. Salam sehat. Tuhan memberkati kita semua. Saya menambahkan mungkin Dr. Nisi, terima kasih untuk Kak Tania dari ALSI Nederland nih, jauh-jauh mendatangkan para professional caregiver dari Singapura
yang mengambil edukasinya di Singapura. Terima kasih untuk Kak Bu Tuti dari ALSI Pusat yang hadir juga di tengah-tengah kita pagi hingga siang kali ini. Webinar series akan terus berlanjut ya Dok ya. Terima kasih dari saya secara pribadi untuk Dr. Luciana Darsono karena dengan sangat luar biasa dokter bisa menggantungkan saya jauh lebih baik karena moderatornya jadi lebih terarah. Terima kasih juga kepada Dr. Yustiani, Dr. Novelin, Pak Fajar dari KICC, dan tentunya my partner in soul, Kak Feby. Terima kasih ya Kak, sudah selalu setia dalam setiap webinar yang diadakan oleh Korwil ALSI Bandung. Korwil ALSI Bandung akan terbuka dengan kolaborasi dari berbagai korwil atau chapter ALSI di tidak hanya di Indonesia ya Dr. Lucy, sampai di Nederland. Buktinya sudah ada Kak Tania di tengah kita kali ini. Kak Tania, looking forward for our collaboration. Kalau mau silakan kontak-kontak. Terima kasih untuk semua atas terselenggaranya acara ini. Kami mohon maaf jika ada kekurangan secara teknis dan dalam penyajian acara webinar series kali ini. Mangga dokter, silakan ditutup kembali. Terima kasih Bu Wulan. Ya, terima kasih sekali lagi untuk semua pembicara, pengurus, dan juga para peserta dari Singapura, dari tadi mana tuh Bu Tania dari Holland ya. Dari Bali. Dokter Tania sekarang di Bali. Di Bali ya, dan semua peserta lain ya. Mudah-mudahan sharing hari ini sangat bermanfaat buat kita semua ya. Salam sehat selalu, sampai bertemu kembali di kesempatan berikut ya. Terima kasih, salam sehat semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Saya izin